Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilian Pratiwi dengan NIM 25508083011111036. Saya dari kelas H1N. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan tugas dari mata kuliah Agama Islam. Ada 2 pertanyaan. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman pribadi saya dan sesuai dengan opini saya. Untuk soal yang pertama, kenapa kita wajib menjalankan berkuliah di kampus ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mendekatkan diri, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain untuk mendapatkan kesuksesan seperti karir, bisnis, pekerjaan, dan kesejahteraan di masa depan. Aku mau menjawab sesuai dengan pengalaman pribadi dan juga sesuai dengan opini aku. Menurut pribadi aku, untuk aku meniatkan diri berkuliah di Universitas Brawijaya ini tepatnya bukan hanya sekedar untuk mengejar karir saja ataupun untuk menyandang gelar aku setelah aku mendapatkan atau melakukan proses-proses panjang ini, tapi lebih kepada menyadari kalau misalkan bahwa menuntut ilmu ini merupakan kewajiban dan perintahnya dari Allah. Kalau misalkan tujuan kita hanya sekedar untuk mendapatkan karir saja atau mendapatkan gelar di belakang nama kita itu bakalan jauh lebih stres, bakalan jauh lebih hampa ketika misalkan kita menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas kita itu gak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti kita melakukan kesalahan di tugas ataupun kita merasa kurang maksimal mengerjakan tugas itu. Namun ketika saya menjalankan untuk mencari ridhonya Allah, setiap lelah ataupun setiap capek yang aku keluarkan itu dalam menjalankan tugas maupun praktikum yang hari-harinya itu akan ada, itu akan jauh lebih ringan dan akan jauh lebih mudah, karena aku yakin di setiap lelahnya itu akan ada nilai pahalanya dan akan ada manfaatnya untuk kedepannya. Nah, dengan niatnya ini, aku kuliah bukan lagi hanya sekedar mencari nilai angka ataupun untuk menyandang gelar di belakang nama aku saja, tapi sebagai sarana untuk memperbaiki diri aku, sebagai sarana untuk mengejar apapun yang akan bermanfaat untuk kehidupan aku ke depannya, untuk keluarga aku, untuk diri aku, dan juga untuk bekal aku nantinya setelah di kehidupan dunia ini. Dan aku harap dari ilmu yang aku pelajari selama ini di perkuliahan ini tepatnya akan bermanfaat di kehidupan aku bersama banyak orang. Apalagi aku pengen ilmu-ilmu yang aku pelajarin ini tuh aku bisa memberikan manfaat banyak dan juga memiliki potensi yang akan jauh lebih besar ketika aku setelah lulus ini gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi dan menghindari diri dari sisi negatif dari perkembangan teknologi yang semakin masif dan memudahkan seseorang untuk melakukan keburukan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari pengalaman pribadiku untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, untuk menghadapi sebuah gempuran teknologi yang semakin masif, terutama dalam pribadi aku, itu kuncinya itu ada di diri kita sendiri, karena diri kita itu punya yang namanya self control atau pengendalian diri. Dari kesadaran itu bahwa Allah itu akan selalu mengawasi kita, Allah itu akan selalu tahu setiap gerak-gerik yang kita lalui, bahkan di balik layar gadget atau komunikasi yang kita punya, Allah itu akan selalu tahu apa sih yang kita lakukan. Jadi dalam pribadi aku, biasanya itu aku membatasi diri aku untuk mengatur ekosistem dalam kehidupan aku. Contohnya kalau misalkan aku lagi boring, lagi bosen, ataupun lagi merasa luang nih waktunya, aku biasanya untuk chat temen untuk minta ketemuan, untuk minta cerita-cerita, ataupun biasanya kalau misalkan banyak waktu luang, aku mengikuti beberapa kegiatan seperti waktu di semester 1, aku itu mengikuti dari beberapa kegiatan organisasi seperti hima ataupun BEM yang aku lakukan itu benar-benar bermanfaat bagi diri aku, karena aku bisa memanage waktu aku yang sebenarnya banyak waktu luangnya, tapi karena ada organisasi itu aku bisa banyak untuk sharing cerita, punya pengalaman pribadi yang lebih, punya banyak kenalan, punya banyak ilmu yang aku dapetin dari organisasi itu, sehingga untuk bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap gadget atau komunikasi yang aku miliki itu akan semakin minim, karena aku pun punya waktu yang jauh lebih bermanfaat ketika aku pakai untuk melakukan kegiatan tugas-tugas organisasi ini loh, untuk daripada aku
untuk scroll ataupun hanya sekedar melihat-melihat yang gak jelas di sosial media yang aku punya. Mungkin sekian untuk pertanyaan yang bisa aku jawab dari opini dan pengalaman pribadi aku. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan ataupun kata yang aku keluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.